Berikut adalah beberapa peran keluarga dalam perkembangan pendidikan anak sekolah dasar. Yang pertama, keluarga adalah sekolah pertama bagi anak. Hal yang sebaiknya kita ketahui sebagai orang tua adalah proses belajar anak sebenarnya tidak hanya dimulai saat dia mulai mengenyam pendidikan di lembaga formal seperti pada PAUD, SD, SMP, dan SMA. Namun jauh sebelum itu, anak-anak sebenarnya telah mulai belajar dalam lingkungan keluarganya. Kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan oleh ayah, ibu, dan anggota keluarga lainnya distimulasi dan diasimilasi oleh anak sehingga pendidikan dalam keluarga akan sangat menentukan kepribadian seorang anak. Kedua adalah menyediakan biaya pendidikan untuk anak. Selain bertugas untuk merawat dan membesarkan anak dengan penuh kasih sayang, orang tua juga wajib mempersiapkan segala persiapan anak dalam proses menempuh pendidikan di lembaga formal. Misalnya saja pada saat anak memasuki usia sekolah dasar, orang tua akan melakukan kegiatan atau melakukan keperluan-keperluan atau pembayaran-pembayaran di sekolahnya. Jika perlu, orang tua harus bisa mempunyai dana yang cukup agar bisa menyekolahkan anaknya di sekolah unggulan. Yang ketiga, keluarga menjadi motivator dan inspirator. Keluarga harus hadir sebagai pemberi semangat sekaligus sebagai inspirasi bagi anak agar anak bisa lebih bersungguh-sungguh dalam menempuh pendidikannya. Bagaimana agar bisa menjadi pemberi semangat sekaligus inspirator bagi anak? Misalnya, ketika anak Anda mendapatkan nilai rendah di sekolahnya, apalagi untuk anak sekolah dasar ya, maka jangan sekali-kali menyalahkannya. Cobalah tanya dengan baik-baik kenapa dia bisa mendapatkan nilai rendah. Bisa jadi temannya mendapatkan nilai tinggi karena mencontek, namun anak Anda memilih jujur, untuk bersikap jujur, tapi pada akhirnya mendapatkan nilai yang rendah. Anak sebagai playing day. Sebagai orang tua atau keluarga, dia bisa melakukan atau memaksimalkan pendidikan anak sekolah dasar dengan membuat anak Anda gambaran besar tentang kegiatan yang sebaiknya dilakukan sehari-hari. Mulai dari jadwal belajar kapan, waktu bermain kapan, waktu istirahat kapan, seperti itu. Jadi, melalui hal tersebut, anak akan belajar menjadi pribadi yang disiplin menghargai waktu, namun juga mengusahakan agar tidak terlalu detail dalam memberi aturan dan jadwal kegiatan sehari-hari kepada anak. Karena hal tersebut justru bisa membuat anak Anda merasa tertekan, kemudian stres berkepanjangan. Apalagi untuk anak sekolah dasar, kita harus melakukan semacam jadwal kegiatan kepada dia, misalkan dia bangun tidur jam berapa gitu, dia sarapan jam berapa, dia berangkat sekolah jam berapa, tidur siang jam berapa, seperti itu. Dan yang terakhir, keluarga sebagai contoh teladan bagi anak. Ungkapan buah jatuh tak jauh dari pohonnya adalah ungkapan yang dinilai paling tepat untuk menggambarkan bahwa karakter atau pribadi anak itu tidak akan jauh dari pribadi kedua orang tuanya. Kenapa bisa begitu? Karena anak menstimulasi berbagai kebiasaan orang tua sehingga berusaha meniru dan menyamainya. Seperti itu. Apalagi untuk anak sekolah dasar ya. Oleh karena itu, sebagai orang tua, maka berikanlah contoh yang baik kepada anak-anak Anda. Jika Anda ingin anak Anda rajin membaca, maka Andalah yang pertama-tama harus menunjukkan minat baca tersebut kepada anak Anda. Jika Anda ingin anak Anda pintar, maka dampingilah dia dalam proses belajarnya. Perlihatkan contoh yang baik kepada anak Anda, jadilah teladan baik bagi anak Anda. Karena anak usia sekolah dasar itu dia sangat senang meniru apa yang dia lihat, dia sangat senang meniru apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya, seperti itu. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.